Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Faiyah Dian Iswari dari SD Negeri 3 Tuwolu, Kecamatan Ngaringan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan sosialisasi aksi nyata modul 1.1, 1.2, dan 1.4. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Korwil Cam Kecamatan Ngaringan, yang kami hormati pengawas SD Daerah Binaan 1, yang kami hormati Kepala Sekolah Desa Tuwolu, yang kami hormati Polsek Kecamatan Ngaringan, yang kami hormati Puskesmas Kecamatan Ngaringan, yang kami hormati Kepala Desa Tuwolu, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 3 Tuwolu, yang kami hormati guru kelas dan guru mata pelajaran Desa Tuwolu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah hingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi guru penggerak pengimbasan aksi nyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan pengembangan budaya positif pada siswa di SD Negeri 3 Tuwolu. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk menyanyikan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kelima, Aduh, saya mengizin untuk melakukan sosialisasi dari apa yang telah saya dapatkan dari program pembelajaran. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pengembangan budaya positif Abdul Siap. Ini dari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran penggerak, visi-misi dan pengembangan budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Potret pendidikan Indonesia zaman kolonial. Jadi awal adanya pendidikan di Indonesia itu adalah zaman kolonial Belanda. Potret pendidikan Indonesia yang pertama, tujuan pendidikan waktu itu adalah untuk mendidik calon pegawai pemerintah Hindia Belanda dan para pembantu yang melancarkan usaha dagang mereka. Sehingga materi pembelajaran berupa saltung sesuai kebutuhan. Pakaian yang digunakan oleh bapak ibu gurunya waktu itu adalah kebaya dan adat daerah. Dan berbeda dengan yang sekarang, tujuan pembelajaran kita adalah mencerdaskan seluruh anak bangsa sekarang dengan pakaian seragam. Dan sekarang mulai gencarkan kita memakai pakaian adat setiap tanggal 4 ya. Itu kita mulai mengadopsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan sadar. Jadi, persiapan dari bapak ibu guru untuk menciptakan suasana belajar. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu bukan kertas kosong, bukan kertas putih yang tiba-tiba lahir terus kita mengisi. Tidak, tetapi justru anak-anak itu adalah kertas yang sebenarnya sudah terisi dari sana, sudah memiliki kodrat alam dari kedua orang tuanya sejak lahir ya. Jadi guru itu hanya bertugas menebalkan kodrat yang dimiliki anak ya. Sehingga pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani ya. Petani yang tugasnya menyiapkan lahan untuk persemaian benih-benih biji padi tersebut. Padi itu akan tumbuh subur di mana dia di tempat yang mendukung ya. Jadi bapak ibu guru itu di sekolah tugasnya menciptakan suasana yang nyaman dan aman sehingga anak-anak itu bisa berpikir, tidak tertekan atau terpaksa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Nah, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Pendidikan haruslah memerdekakan manusia. Dalam mendidik anak harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dengan keterampilan abad 21 dan bersandar pada penciptaan jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. Nah, jadi dalam menyelenggarakan pendidikan kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak sesuai kodratnya. Seperti ini misalnya. Apabila anak tersebut adalah anak tukang jahit misalkan. Nah, kita sebagai guru sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita itu harus memahami karakteristik peserta didik. Dia dari keluarga apa? Orang tuanya itu mayoritas pekerjaannya apa? Nah, itu kita data. Yang penjahit berapa, yang pedagang berapa, seperti itu, yang petani berapa. Sehingga dalam kita melaksanakan pembelajaran tematik, itu kita mengarahkan pembelajaran sesuai apa yang ada di lingkungan keluarganya ya. Ataupun kita melaksanakan ekstrakurikuler, itu pun juga menyesuaikan keadaan keluarganya. Keluarganya ternyata banyak yang penjahit, berarti sekolahan sebaiknya menyediakan mesin jahit untuk ekstrakurikulernya, sehingga anak berlatih menjahit di rumah,
dia juga berlatih menjahit di sekolah. Kalau dari SD dia sudah punya keterampilan menjahit, dan di SMP-nya juga sama dilanjutkan seperti itu, dan itu berlanjut di SMK, berarti anak logikanya kalau kita mendidiknya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, anak lulus dari SMK itu sudah punya keterampilan menjahit, bahkan sudah bisa tata busana dan desainer. Itu luar biasa sekali kalau diterapkan. Jadi mendidiknya sesuai dengan kodrat alam anak-anak, dan anak-anak pada dasarnya adalah senang bermain, sehingga dalam mendidik Bapak Ibu guru diarahkan untuk membuat pembelajaran yang ada permainannya sehingga menarik bagi peserta didik. Terus disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman sekarang adalah abad 21. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan bisa mengemas pendidikan dengan menggunakan kemampuan IT, dan itu juga bisa diajarkan ke anak-anak sehingga lulus SD anak-anak memiliki kemampuan IT. Kita bisa mengembangkan IT kita dan menularkannya kepada anak-anak. Anak-anak pun sekarang juga sudah bisa menggunakan Zoom. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi pembelajaran mengarah pada merdeka belajar. Merdeka belajar itu yang bagaimana? Apakah anak-anak bebas berkeliaran, atau bebas memilih buku pelajaran, atau bebas mengekspresikan dirinya? Nah, merdeka belajar itu adalah anak-anak memiliki kesadaran, disiplin positif yang mandiri, ya. Di mana ada kemerdekaan, tidak ada penekanan dari orang lain. Artinya diri sendiri itu cerdas atau lebih bertanggung jawab atas kedisiplinan pada dirinya, ya. Sadar diri, harapannya seperti itu. Tentunya tanggung jawab ini lebih berat, ya. Tetapi kalau ini dilaksanakan dari dasar, maka nanti anak-anak akan berkembang di SMP dan SMA-nya itu luar biasa, kesadarannya bagus sekali, ya. Jadi Bapak Ibu guru tugasnya menciptakan lingkungan yang merdeka, lingkungan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan tugas-tugasnya secara kreatif dan inovatif. Harapannya seperti itu yang diharapkan merdeka. Bapak Ibu guru masih menuntut memberikan arahan dan bimbingan, tapi tidak melepaskan begitu saja. Dan anak-anak tugasnya nanti halaman sekian dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Bu guru rapat dulu. Bukan seperti itu merdeka belajar, Bapak Ibu. Jadi merdeka belajar itu kita tetap memberi bimbingan, memberikan contoh, dan anak-anak diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk mengembangkan tugasnya, menggunakan strategi permainan, ya. Mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, fokus pembelajaran pada perubahan budi pekerti yang lebih bijaksana. Jadi anak-anak ini memiliki karakter yang lebih bijaksana, lebih sopan. Harapannya seperti itu. Tidak hanya penguasaan materi saja, tetapi adalah sikapnya. Maka tidak heran ya kalau mengajar di SD misalkan, ya, anak-anak belajar di SD dari kelas 1 sampai kelas 6, ditanya, di SD kamu belajar apa? Lupa Pak. Di sekolah belajar apa Dek? Lupa Pak. Ya itu, karena apa? Karena anak-anak belajar itu bukan dari kesadaran diri, ya. Mereka merasa dituntut, merasa dipaksa. Padahal hal yang dipaksa itu akhirnya sia-sia. Akhirnya, seandainya anak mengikuti, itu hanya tidak berlangsung jangka panjang, ya. Hanya di sekolah saja, setelah di rumah sudah tidak diterapkan lagi. Maka pendidikan Ki Hajar Dewantara ini diharapkan itu Bapak Ibu guru menyesuaikan kebiasaan anak yang di rumah itu bagaimana, di sekolah itu diasah seperti itu, sehingga anak nanti akan ingat. Nah, dan itu nanti akan dibawa ke SMP, ke SMA seperti itu. Berikutnya adalah modul 2, nilai dan peran guru penggerak. Nah ini, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ini harus satu, memiliki kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ini. Terus peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Artinya apa dalam berkolaborasi? Itu menghargai kemampuan teman. Ya, di sana ada pengakuan, oh teman saya pandai menyanyi, berarti nanti kalau ada pembelajaran menyanyi, ya berarti saya bekerja sama dengan teman saya ini. Terus
juga bisa dikolaborasikan dengan teman sejawat. Harapannya itu tadi ada kerjasama antar guru sehingga suasana di SD itu kondusif. Harapannya seperti itu. Nah, ini kompetensi guru penggerak, mengembangkan diri dan orang lain. Ya. 2. Memimpin pembelajaran. Tadi. 3. Memimpin manajemen sekolah. Jadi seorang guru penggerak harus dapat memberikan saran-saran kepada bapak kepala sekolah bagaimana sebaiknya sekolah itu melaksanakan pengembangan. Memimpin pengembangan sekolah. Ya. Nah, di sini dalam mengembangkan sekolah tentunya memperhatikan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, termasuk kekuatan guru penggerak tersebut sendiri, terus kemampuan teman-temannya. Oke. Yang ketiga dari masyarakatnya. Masyarakatnya itu yang berkembang di sana apa, kebudayaannya apa itu diangkat. Dari instansi, dari kepolisian, dari puskesmas itu yang bisa diajak kerjasama dalam memajukan pembelajaran itu apa? Bisa mendatangkan narasumber atau mengajak anak-anak kita ke puskesmas atau ke polsek dengan pihak kelurahan juga. Jadi kita memberikan pengajaran kepada anak itu tidak hanya kita secara teori saja, tetapi anak-anak diajak ke tempatnya langsung, dikenalkan dengan kantor kepala desa, dengan puskesmas, dengan polsek. Ya. Misalkan ada pembelajaran yang melibatkan ada narkoba, ada penyuluhan dari Pak Polsek, itu kita bisa mendatangkan narasumber dari sana atau mengajak anak-anak ke sana. Jadi harapannya ibu guru itu di sekolah itu tidak hanya memberikan materi tetapi juga membimbing secara sikap, membimbing dan mendewasakan anak seperti itu. Seorang guru penggerak harus memiliki kompetensi nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seorang guru penggerak harus tergerak, ya. Jadi harus sadar dulu, tergerak dulu, bergerak dan menggerakkan semua komponen di sekolah demi terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid dan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berikutnya mandiri, bernalar kritis, ya. Terus berkebinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Harapannya tercipta anak yang seperti itu. Kira-kira kita mampu apa tidak begitu di sekolah? Insya Allah bisa, ya. Nah, ini yang penting adalah budaya positif. Perubahan paradigma budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Strategi yang dilakukan adalah sekolah perlu meninjau ulang bentuk disiplin yang diterapkan selama ini. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Miskonsepsi teori kontrol. Nih, fungsi guru mengontrol murid, bahwa guru itu harus bisa mengontrol murid. Itu adalah miskonsep. Kenapa? Karena murid itu sebenarnya tidak bisa guru mengontrol secara langsung. Karena murid itu punya keyakinan diri, dia mau melakukan karena dia ada tujuan, bukan karena dipaksa. Oh, tujuan saya karena saya takut kepada ibu guru, nanti nilai saya jelek. Akhirnya dia mau. Tapi begitu ibu gurunya nanti sudah berpindah, anak akan seperti itu lagi. Nah, ternyata itu hanyalah ilusi dari. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, misalnya contohnya di bom-bom, itu juga ternyata hanya ilusi, Bang. Terus berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi anak tersebut dibuat merasa bersalah. Kok kamu seperti ini, seperti itu, ternyata juga ilusi, Bang. Itu tidak menyembuhkan anak-anak untuk bersikap disiplin. Justru menjadikan proses yang gagal. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berhak memaksa itu juga keliru. Yang betul adalah semua itu motivasinya harus dari dalam internal anak sendiri, bukan dari eksternal. Demikian. Ini disiplin positif yang sering secara universal kita maknai. Tertib, teratur, kepatuhan,
hukuman ketidaknyamanan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Nah, tetapi ini diluruskan oleh bos bahwa disiplin itu sebenarnya adalah belajar mengatur diri sendiri. Disiplin waktu, belajar mengatur waktu, seperti itu. Nah, disiplin adalah belajar cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, sehingga seseorang yang memiliki disiplin diri akan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi harapannya disiplin diri yang positif ini adalah lahir dari motivasi anak tersebut. Bapak Ibu, ini untuk memfokuskan konsentrasi Bapak Ibu semua ya. Sebentar ada selingan, sebentar saja. Coba Bapak Ibu, kalau saya mengucapkan 1-1-1, prok 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 go, prok 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 go, prok 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 go, seperti ini ya. 2-2-2, prok 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 hus, prok 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 hus, prok 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 hus. 3-3-3, prok 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 yes, prok 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 yes, prok 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 yes. Itu digunakan untuk anak-anak supaya fokus ya. Coba kita dicoba dulu. Nanti ini bisa diterapkan di sekolah. Ya. Kalau 1-1-1, tepuk tangan 3 kali deh. Ya, seperti ini. 1-1-1. Go. 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 2-2-2. Wus. 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 3-3-3. Ya. Prok prok prok. Yes. Prok prok prok. Yes. Prok prok prok. Yes. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ayo mulai. 1-1-1. 2-2-2. Hush. 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 3-3-3. Yes. 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 3-2-1. Yes. Hush. Yes. 1-2-3. Hush. Yes. 2-2-2. Hush. 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 3-3-3. Yes. 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 1-1-1. Go. 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 Ya, terima kasih. Jadi itu bisa nanti ditularkan kepada anak-anak ya. Pada saat anak-anak mulai rame ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mengajar anak-anak mulai rame, udah jangan ribut. Anak-anak diam, anak-anak bu guru kesel, teriak-teriak terus disuruh duduk gak duduk-duduk. Akhirnya lepas, tak cantang sikilmu. Nah, itu ternyata tidak boleh seperti itu gitu. Karena guru itu ya, itu secara tidak langsung adalah menjadi contoh di depan. Ngarso song tulodo ya. Ini adalah semboyan yang diciptakan oleh Gadjah Dewantara. Ngarso song tulodo itu sebenarnya adalah untuk Bapak Ibu guru dan juga calon pemimpin. Ngarso song tulodo artinya Bapak Ibu guru di depan itu memberi contoh. Dari jam 7 sampai jam 12 kita di depan anak-anak. Apa yang kita lakukan di depan anak itu nanti akan dicontoh anak. Bagaimana anak mengerjakan tugas, bagaimana anak bersikap itu juga termasuk contoh dari gurunya. Bukan cerminan guru loh, contoh dari gurunya. Bagaimana? Jadi sebenarnya kita mengajar itu langsung ada produk. Tidak usah menunggu nilai 1 hari itu sebenarnya kita sudah tahu produk kita, kualitas kita hari itu apa. Misalkan, Dek, Budian mau rapat ringan-ringan, nanti jam 10 Budian kesini lagi. Selama 1 jam tugasnya anak-anak membaca buku, menuliskan tokoh-tokohnya siapa saja, isinya apa, kesimpulannya apa, contoh yang baik dari cerita itu apa. Nah itu, jadi kita harus menekankan hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif ya. Jangan mendidik anak-anak dengan materi bahasa Indonesia itu dengan contoh yang negatif, karena itu nanti juga akan mewarnai pemikiran anak ya. Jadi tidak ada istilah di SD itu kamu dihukum, itu tidak ada sebenarnya. Hukuman itu adalah bentuk tindakan yang gagal dari seorang guru, karena guru tersebut tidak ada jalan lain, itu baru menghukum. Yang ada adalah konsekuensi. Jadi begitu Bapak Ibu, bukan menghukum ya, konsekuensi. Nah itu nanti kita ke restitusi dan sebagainya lagi. Nah ini
3 alasan motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi anak-anak kita berperilaku itu ternyata mereka memiliki motivasi. Motivasinya itu 3 itu. Nah, kita sebagai guru sebisa mungkin dapat menekankan anak-anak itu di nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi menerapkan bagaimana anak-anak lebih ke menghargai diri sendiri itu lebih baik daripada kita mengiming-imingi hadiah dan sebagainya ya, atau hukuman seperti itu. Nanti yang ada nanti anak-anak juga akan seperti itu. Nanti kalau kamu salah berarti kamu saya hukum, seperti itu. Tidak ada memberi kesempatan untuk menghargai. Maka Bapak Ibu guru kalau memberikan soal pun juga wajib hukumnya memberikan perbaikan dan pengayaan ya. Jadi anak itu tidak langsung divonis nilainya 50. Tujuan utama pendidik adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Menanamkan motivasi yang ketiga untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin positif sehingga dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam diri motivasi seperti itu. Nih, nah disiplin diri itu dapat diwujudkan dengan keyakinan kelas, ya, dari keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas terbentuk? Keyakinan adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama, disepakati oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi kalau peraturan itu ada di kelas, maka anak-anak akan cenderung melanggar peraturan. Ya. Sehingga yang terbaik adalah kita sebagai Bapak Ibu guru di kelas itu membentuk keyakinan kelas. Nah, seperti halnya pembentukan negara Indonesia ini, dulu dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri itu adalah bukan peraturan, tetapi adalah keyakinan bersama. Karena yakin, maka awet. Lah harapannya di kelas juga seperti itu, bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama oleh siswa dan ibu gurunya atau bapak gurunya seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi kata-katanya umum, kata-kata umum. Misalnya ketuhanan, itu kalimatnya menjadi kami, guru dan siswa kelas 6 yang rajin beribadah. Itu keyakinan kelas, bukan peraturan. Itu dalam hal ketuhanan. Terus lagi dalam hal kebersihan. Nah, semuanya itu diarahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman. Bagaimana kelas itu aman, bagaimana kelas itu nyaman, itu berdasarkan nilai-nilai universal. Pertama pasti ketuhanan. Yang kedua, anak-anak memilih keamanan. Oh, keamanan itu bagaimana ya? Keamanan ya, seperti itu. Kebersihan, seperti itu juga. Kami guru dan siswa kelas 6 yang menjaga kebersihan, sehingga kalau ada kotoran jatuh di bawah, anak-anak diingatkan kembali, ayo anak-anak, apa keyakinan kita terhadap kebersihan, seperti itu. Itu anak-anak langsung mengambil sampah di bawah. Nah, seperti itu. Nah, terus tentunya juga nilai lagi ada keamanan, bisa berupa kasih sayang. Kalimatnya menjadi kami guru dan siswa kelas 6 ini misalkan yang saling menyayangi, sehingga kita mulai membiasakan diri mengatakan suatu hal kepada anak itu adalah hal yang positif. Karena konsepnya seperti ini Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan itu nanti akan menjadi ucapan kita. Apa yang kita ucapkan itu nanti akan menjadi perilaku kita. Apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Bahkan apa yang menjadi kebiasaan kita itu nanti yang akan menentukan masa depan kita. Nah, itu konsepnya dari sana
Jadi kita menanamkan konsep anak sadar diri dari yang kecil saja dulu, dari ucapan, dari berpikir positif, menciptakan lingkungan yang harmonis. Dari sekolah dasar tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau membuat suatu keyakinan kelas yang mudah diingat oleh anak-anak, 5 dulu. Apakah keyakinan kelas itu bisa diubah? Bisa, karena keyakinan kelas sewaktu-waktu ditinjau kembali. Dan itu juga muncul dari anak-anak, bukan bapak ibu gurunya yang membuat, tetapi anak-anak yang membuat. Kita hanya mengarahkan, Dek, nilai yang kita yakini satu, ketuhanan. Apa ya yang membuat kelas ini nyaman dengan nilai ketuhanan itu apa, Dek? Nah, kita hanya cukup memberi pemantik kata-katanya, guru dan siswa yang bagaimana. Nanti anak-anak yang meneruskan. Berikutnya, semua warga kelas berkontribusi membantu keyakinan kelas. Jadi seperti nanti akan saling mengingatkan. Loh kan, habis makan permen itu dibuang kan, ayo keyakinannya apa, seperti itu. Nanti akan ke keyakinan seperti itu. Terus meninjau kembali. Nah ini posisi kontrol guru yang selama ini kita mungkin banyak melakukan kesalahan. Ini saya juga sendiri juga baru menyadari, oh ternyata kemarin saya keliru. Tapi setelah di guru penggerak ini saya mulai berubah. Satu, biasanya itu kita mengambil posisi penghukum. Kalau ada anak yang salah ya langsung menghukum. Terlambat, sekarang diberi tugas mengerjakan ini. Itu adalah perilaku kontrol negatif atau menuju ke identitas beda. Guru hanya percaya hanya satu cara, berarti guru tersebut tidak punya cara yang lain. Itu adalah sikap yang kita harus hindari. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini kontrol negatif, identitas juga gagal. Murid merasa tidak berharga dan penilaian dirinya buruk. Murid dibuat merasa bersalah. Kamu apa tidak bersalah kalau kamu sudah mencoret-coret bukunya temanmu seperti ini, seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ternyata apa? Kalau kita mengambil keputusan itu harus begini. Ada antara korban dan pelaku harus ditemukan dan diajak bersama-sama. Kita menanyakan alasan kenapa kamu mencoret-coret bukunya si A. Terus kenapa kamu menangis, itu sama-sama ditanya. Nah, diharapkan itu bapak ibu guru itu tidak membuat anak-anak menjadi semakin bermusuhan atau yang satu terus merasa minder. Itu ternyata kita itu posisinya mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan kualitas yang lebih baik. Jadi posisinya seperti itu. Jadi anak yang menangis tadi ditanya alasannya apa? Oh, bukunya dicoret-coret. Terus kamu inginnya bagaimana? Ditanya. Bukumu dicoret-coret. Kamu menangis itu bagaimana? Sehingga anak itu nanti sadar, apa ya yang saya lakukan pada teman saya ya? Nah, terus temannya yang mencoret-coret itu juga ditanya, Dek, kamu mencoret-coret kenapa? Alasannya apa? Ditanya alasannya. Setelah kamu mencoret-coret, kamu senang. Nah, terus baru kita menyadari, oh, kita menyadari kebutuhan dasar yang diperlukan mereka. Seperti itu. Oke. Setelah ditanya alasannya apa, terus diarahkan ke keyakinan kelas bahwa kelas tersebut adalah guru dan siswa yang saling menyayangi. Oh, ternyata sudah melanggar keyakinan sendiri. Ini harus bermaaf-maafan nih, padahal terus kamu inginnya apa? Inginnya buku saya kembali, Bu. Nah, Dek, ini bukunya ingin kembali, kamu bagaimana? Bisa tidak mengembalikan bukunya ke semula? Terus kadang tak coret-coret ya, Bu. Hanya tulisannya, Bu. Dek, kamu bersedia mencatatkan lagi? Kalau dia bersedia berarti dia bertanggung jawab. Ya, Bu, tidak apa-apa, Bu, resiko saya yang mencatat, saya yang mencatatnya lagi, Bu. Sehingga dia bertanggung jawab. Nah, anak tersebut nanti akhirnya dua-duanya tidak menjadi bermusuhan. Okay? Akhirnya nanti akan berteman malah lebih baik lagi. Seperti itu harapannya. Nah, sehingga kita sebagai guru itu bisa mengambil posisi teman. Perilaku kontrol positif, identitas berhasil. Murid akan bergantung pada guru tertentu. Nah, ini baru tingkat dasar. Tapi ada efek negatifnya. Murid tersebut mungkin akan hanya menurut dengan satu orang guru yang dianggapnya temannya. Nah, ini juga harus sedikit dihindari, Dek. Dek, kamu tidak kasihan Pak Guru. Ini kok dikotori tempatnya.
Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Padahal seperti itu sebenarnya juga kurang tepat, ya. Nah, yang tepat yang mana ini? Sebagai pemantau perilaku kontrol positif identitas berhasil. Murid akan jujur dan memahami konsekuensi. Tadi dia akan jujur, Bu, saya menceritakan karena ini. Terus konsekuensinya apa? Sehingga tidak ke hukuman dulu, Bapak Ibu. Kalau anak-anak mau bertanggung jawab, mau memperbaiki, jangan dihukum, ya. Jangan dihukum. Supaya anak-anak berkesempatan untuk memperbaiki. Mungkin kalau di polsek demikian ya Pak ya. Diberi kesempatan untuk bermaaf-maafan dulu ya Pak. Tidak langsung masuk penjara ya Pak. Nah seperti itu. Kalau langsung dihukum nanti polsek akan penuh Bapak Ibu. Nah ini justru tidak hanya di polsek, di SD itu sudah ditanamkan seperti itu. Apalagi anak SD itu kan tidak boleh masuk penjara kan, tidak boleh. Sehingga kita sebagai guru harus mendewasakan anak. Terus berikutnya manajer. Nah ini adalah posisi guru yang paling bagus dan paling disarankan karena ini menuju pada pendewasaan. Seorang guru harus bisa memanajer murid-muridnya. Ini seperti ini. Perilaku kontrol diri identitas sukses. Ini malah sukses, bukan tidak lagi berhasil, sukses ya. Nah, murid lebih bertanggung jawab dan dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi harapannya anak-anak di kelas itu mereka merasa ini saudara saya, bukan ini saingan saya, bukan. Ya. Nah, jadi persaingan nilai itu juga tidak bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi ada yang namanya dihukum karena pujian. Pujian adalah sesuatu hal yang menghukum. Itu memang betul. Pujian itu adalah menghukum mental. Kalau di guru penggerak seperti itu. Jadi kalau memuji seseorang atau memuji anak-anak, itu jangan langsung di depan kelas di anak-anak, di depan anak-anak yang lain. Misalkan, wah nilai kamu 100, hebat ya. Nah anak-anak yang lain, lihat ini si Ani nilainya 100, kalian harus seperti Ani. Ya nanti yang nilainya 80, nilainya 90, nilainya 70, langsung kehilangan jati dirinya. Berarti saya masih kurang bagus. Nanti besoknya lagi yang 80, 90 tidak menjadi 100, bahkan menurun. Maka tidak heran kalau ulangan hari ini banyak yang nilai 100, setelah dipuji besok menjadi banyak yang mendapat nilai 70, bahkan yang 100 tidak ada. Itu tadi namanya pujian itu justru menghukum mental. Lihat terus bagaimana Bapak Ibu guru ingin memberikan penguatan, yaitu berupa pujian yang menguatkan Bapak Ibu. Jadi kalau memuji itu, kalau menilai jangan dibiasakan, Dek, ini tugas nomor 1 sampai nomor 10 nanti dicocokkan bersama ya. Setelah dicocokkan anak-anak, Bu ini betul 8 Bu, ya kasih nilai 80 Dek. Bu ini yang menulis saya sendiri Bu, ya. Oh Allah, Bu di bocah tadi menilainya sambil gemes. Jadi ini kita sebagai Bapak Ibu guru di kelas itu benar-benar mendidik, menghindari hal-hal tersebut. Jadi kalau menilai, bolehlah anak-anak kita ajak mencocokkan sebatas tahu kesalahannya. Nomor 1 dibaca, Mbak Indah misalkan dibaca, betul, ya betul, boleh seperti itu, ya betul boleh. Sifatnya membenarkan jawaban. Nomor 2, kalau kurang betul jangan langsung bilang salah, bukan, kurang tepat. Kurang tepat jawabannya, bukan langsung salah, kurang tepat anak-anak itu kurang tepat jawabannya ini, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah semua, kalau sudah dikumpulkan, yang menilai ibu guru sendiri langsung masuk di daftar nilai, bukan anak tersebut dinilai sendiri-sendiri, sudah ya nanti dikumpulkan ibu guru tinggal merekap. Ya, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Nanti akan ketahuan anak yang dapat nilai 100, dapat nilai 80, dapat nilai 70. Di sanalah kita baru memberikan pujian yang sifatnya menguatkan. Anak tersebut dipanggil oleh Bapak atau Ibu guru. Misalkan Mbak Ani, nah, kesini Mbak Aninya maju, langsung diucapkan, Dek, nilaimu 100, bagus, besok lagi ditingkatkan ya, jangan sampai turun. Itu malah luar biasa. Ya. Langsung ke anaknya, jangan ke teman-teman yang lain. Terus anak yang lain lagi dapat 70, Dek, nilaimu 70, besok ditingkatkan ya. Kemudian kepengen nilaimu besok bisa mendapat sampai 100 kok. Anak langsung tergugah. Jadi jangan langsung dipukul rata 100 bagus, nanti yang nilai 70 sampai 90 sudah kayak langsung mereka langsung down. Ya. Jadi seperti itu strategi untuk meningkatkan kualitas
nilai anak atau kualitas belajar anak seperti itu. Terus jangan dibiasakan kita memberikan hadiah yang nilainya 100, Budian punya uang 50.000, ini buat kamu. Yang lain nanti akan menjadikan apa, mereka bersaing, Bapak Ibu. Wah, Ria dapat nilai 100, dapat uang 50.000, besok aku harus dapat nilai 100. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang 50.000 tadi. Jadi jangan dibiasakan memberikan hadiah. Yang terbaik hadiah kepada anak adalah kita membersamai. Membersamai setiap kegiatan kita membersamai. Anak yang terbaik kita bersamai. Kemudian ikut ya, kamu membuat apa dek kelompokmu udah. Dengan anak didampingi seorang guru itu ada kebanggaan tersendiri bagi dirinya untuk lebih baik karena dia dilihat. Terus setelah itu usahakan menyebar ke kelompok yang lain atau ke anak-anak yang lain, demikian. Tapi saya lanjutkan. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi harapannya anak-anak itu dibiasakan jangan memberikan hukuman, apalagi hukuman yang sifatnya membayar atau mengganti dengan uang. Karena setelah anak mengganti dengan uang, nanti dia merasa dia tidak melakukan kesalahan dan dia akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Saya memiliki keyakinan apa tentang kejujuran misalkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak tersebut cenderung membuat anak yang lain menangis? Ditanya, kamu kenapa? Melihat Siti menangis, kamu tersenyum-senyum. Senang Bu saya Bu. Berarti kebutuhan dasar dia memang dia ingin melampiaskan apa rasa jenuhnya, dia ingin senang. Dengan cara seperti itu, Siti menangis, kamu puas. Misalkan dia, pasti dia akan membela karena dia tahu dia salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu ingin merasa senang, kamu juga harus bisa membuat yang lain senang. Jangan dirimu saja yang senang. Hanya seperti itu. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi hindarkan kata-kata negatif dan kata-kata tidak, karena itu akan cenderung dilanggar oleh anak-anak didik kita. Restitusi diri adalah cara terbaik. Jadi kita harus memberikan tawaran, seperti misalnya pada saat masuk kelas kita sebagai guru biasanya menyiapkan diri anak-anak, dilihat kukunya. Terus anak-anak yang kukunya panjang dikumpulkan, terus ditanya, "Dek, kenapa dikumpulkan? Kukunya panjang, Bu. Kukunya panjang itu baik apa jelek ya?" Dia akan menjawab sendiri, "Jelek Bu, kenapa? Tidak menjaga kebersihan Bu." Lah harus bagaimana? Dipotong. Yang memotong siapa? Bu guru apa dipotong sendiri? Nah, seperti itu. Diberikan tawaran. Jadi anak-anak itu kita beri hak memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk hidup, survival itu, kebutuhan untuk diakui, terus ada kebutuhan untuk mendapatkan rasa senang, untuk mendapatkan kebebasan, dia memilih, seperti itu. Jadi setiap kali anak melakukan kegiatan itu pasti ada alasannya, ada motivasi dasarnya. Jadi kita sebagai guru harus mencari motivasi apa yang ada dalam diri anak. Kalau itu sudah menyimpang dari nilai-nilai universal, kita sebagai guru menuntun, membimbing anak tersebut untuk kembali ke yang lurus, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Jadi harapannya Bapak Ibu guru dalam memberikan bimbingan konseling atau mendidik dan menuntun anak-anak di kelas itu menggunakan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kita memahami itu. Yang kedua, anak-anak bukanlah satu-satunya yang melakukan kesalahan, yang lain juga pernah. Sehingga kalau ada anak yang melakukan kesalahan, yang lain tidak membuli. Jadi kalau kita sebagai
sebagai guru sudah bertindak positif, nanti anak-anak di kelas nanti tidak akan ada tindakan yang membuli temannya, karena dia sendiri juga melakukan kesalahan, yang lain juga melakukan kesalahan. Yang sebaiknya adalah bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut menjadi lebih baik dan tidak diulang lagi, tapi dengan cara bukan terpaksa. Memang benar-benar dia menyadari, wah saya telah salah melakukan ini, saya tidak akan mengulangi, itu lebih baik. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, tadi ditanya alasannya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi, membuat manis temannya karena dia ingin merasa senang. Kan ada ingin senang tetapi dengan cara tidak membuat temannya menangis. Seperti itu, disadarkan. Tapi menyadarkannya jangan sampai membuat anak merasa bersalah atas dirinya sehingga dia menjadi anak yang tidak berharga. Bukan seperti itu. Ada kok cara yang lain menyenangkan diri tanpa harus membuat temannya menangis, tetapi dengan membuat temannya senang, ikut tertawa, itu lebih bagus. Nah, kalau bisa membuat bu guru juga tertawa, nanti anak tersebut juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Terus berikutnya ini, menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kita itu di modul 1 ini adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas nanti yang sudah disepakati bersama dan menjadi kebiasaan, dengan sendirinya akan menjadi peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibentuk nanti terus dimintakan tanda tangan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terus difotokopi, diberikan kepada anak-anak, ditempel di rumah. Jadi yang dari sekolah tadi dia sudah hafal, di rumah dia akan menerapkan. Nanti akan terbentuk budaya positif di rumah dan di sekolah. Kalau sudah kebiasaan seperti itu, nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang bagus di masyarakat. Hingga nanti di SMP-nya juga ketemu guru penggerak lagi, meneruskan tadi estafet yang dari SD. Di SMA-nya juga menemukan guru penggerak lagi, dilanjutkan, dan nanti secara langsung akan memperbaiki dan menjadi budaya di masyarakat untuk berpikir positif dan tidak bertindak brutal. Jadi seperti itu harapannya. Ini kesimpulan dari budaya positif tadi. Ini tujuan pendidik adalah menciptakan lingkungan yang merdeka belajar, yang berbudaya positif sesuai nilai-nilai universal, yang mereka percayai untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk materinya sudah selesai. Terus ini praktek saya di sekolah tadi. Ini saya dengan fasilitator saya. Ini mendiskusikan program yang akan saya buat selanjutnya. Ini fasilitator saya. Terus ini saya mulai dengan menerapkan literasi dulu di kelas. Di kelas dulu, saya belum di kelas yang lain. Di kelas 6 dulu, nanti berhasil. Terus saya menularkannya ke kelas-kelas yang lain lagi. Dengan membuat bahwa literasi mungkin juga di sekolahan, di kelas-kelas dulu sudah ada ya. Karena ini saya sifatnya memperbaiki, karena bahwa literasi kan setiap semester berubah. Tempelannya sudah berubah, mungkin bentuknya juga sudah berubah. Jadi anak-anak tidak bosan, dan buku yang dibaca pun juga akan semakin banyak. Kita siap. Ini kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Itu ada 5. Ini pembiasaannya. Ini yang di kesepakatan kelas dulu, Bapak Ibu. Ini saya jelaskan dulu. Nah, ini di depan papan tulis itu, di sampingnya saya berikan bahwa literasi, yang di bawahnya itu ada itu semboyan gadget di nama di sana. Saya tulis di bawah papan tulis itu. Terus di situ ada keyakinan kelas. Saya cukup memberikan nilai-nilai universal saja di sana. Anak-anak yang mengembangkan bahasanya dengan kertas-kertas sendiri-sendiri yang mereka pilih, ya. Yang intinya keyakinan kelas adalah menciptakan suasana positif yang nyaman dan aman di kelas yang mendukung proses pembelajaran. Intinya itu. Jadi ada yang mengambil kertas merah, ya. Itu saya tandai sebagai nilai universal keamanan, ketertiban, itu hijau seperti itu. Terus kerajinan biru, kebersihan pink, ya seperti itu. Itu mereka menempelkan sendiri.
Ini anak-anak dibiasakan berbaris dulu. Ini Bapak Ibu juga sering melakukan ini. Tetapi dalam berbaris itu waktu masuk ke kelas kita mengamati pakaian anak-anak sudah rapi apa belum, kukunya sudah bersih apa belum, masih panjang-panjang atau tidak, dan juga perasaan anak-anak. Nah ini saya menerapkan anak-anak, kalau anak-anak sebahagia dari rumah silahkan tos dengan pujian. Ini bahagia. Kalau anak-anak kesal di rumah silahkan tosnya pakai sikut. Kalau anak-anak merasa tadi pagi banyak tugas, lelah dan sebagainya, silahkan begini. Itu kita sebagai guru juga sekaligus mengetahui keadaan anak-anak waktu kita mau mengajar. Oh tadi yang pakai sikut banyak, oh tadi yang pakai tos lumayan, oh tadi yang begini, oh berarti anak-anak saya belajar itu banyak yang merasa kesal. Sehingga waktu itu juga kita mulai menyusun strategi. Anak masuk diajak berdoa, ya. Terus bagus lagi diajak membaca Asmaul Husna itu, ya, sebagai pembiasaan tiap pagi. Setelah itu terus anak-anak diajak untuk tepuk semangat, ya. Misalkan tepuk semangat, prok pagi ini, prok aku siap, prok tempuh ilmu, prok semangatku, prok belajar. Oke, nah itu karena itu untuk menetralkan tadi yang waktu tos, waktu sikut, waktu begini ya tadi ya, itu menunjukkan kesalahan mereka diajak semangat dulu, terus diajak konsentrasi dulu dengan tadi, bisa diangkat diganti huruf diganti nama, bisa misalnya ani prok yes, prok yes misalkan ya. Makan nah makan ada lambang sendiri apa ya. Bakso pagi-pagi sudah nih makan bakso, seperti itu. Nah ini tiap pagi anak-anak dibiasakan membaca bukunya. Di pohon itu bisa dari daunnya dulu, dari daun dituliskan nama panggilan, terus judul bukunya apa yang dibaca baru halaman berapa, itu bisa ditulis di daun dulu. Nah untuk yang di buahnya itu bisa kesimpulan atau isi atau hal positif yang diperolehnya dari setelah membaca buku itu. Jadi kalau dia sudah menemukan hal positif, dia baru berbuah, baru punya 1 apel. Dari 23 anak ada yang 3 anak belum menemukan. Dek, kok kamu tidak berbuah-buah, kenapa? Ditanya. Temanmu yang berdaun kemarin sekarang sudah berbuah loh. Kamu belum sendiri, itu bagaimana ya? Ya Bu, nanti saya selesaikan. Saya tak baca lagi Bu. Kalau masih seperti itu didampingi, Dek kesulitannya apa? Seperti itu. Siapa tahu anak-anak dengan kesulitan belum bisa menyimpulkan bacaan. Jadi di sana pelajaran bahasa Indonesia masuk lagi, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan literasi ini sebenarnya luar biasa. Gitu. Literasi itu ternyata tidak hanya membaca saja, bisa berupa matematika, sains dan sebagainya. Seperti itu. Ini di praktek pembelajarannya. Praktek pembelajarannya saya mengangkat sampah, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sampah itu adalah kelemahan kita, tetapi kelemahan itu saya jadikan sebagai kekuatan. Jadi di balik kelemahan itu adalah kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu kalau punya kelemahan jangan mengeluh, ya. Bapak Ibu jangan mengeluh. Justru itu adalah kekuatan kita. SD saya sulit sekali dikondisikan untuk kebersihan, misalkan sampah berserakan banyak, plastik ini itu banyak. Ternyata itu menjadi kekuatan. Untuk apa? Untuk menjadi media pembelajaran, seperti itu. Atau mungkin anak-anak ditanya, Dek, di rumah yang punya sampah banyak siapa? Saya Bu. Apa Dek sampahmu di rumah? Botolnya Bu, banyak Bu. Ibu saya botol tidak Bu, tidak laku dijual Bu. Ya sudah, bawa ke sekolah botol-botolnya. Nah, dari botol itu saya mulai berpikir pelajaran apa yang bisa dimasukkan dengan adanya sampah botol itu. Oh ternyata untuk kelas 6 itu tentang kelistrikan. Sehingga saya membuat botol ajaib dengan memasukkan lampu-lampu kecil itu ya, yang bisa dinyalakan dengan batu baterai. Sehingga di sana ada pembelajaran kelistrikan rangkaian seri paralel. Saat itulah kita mengajarkan rangkaian seri paralel kepada anak-anak, sehingga anak-anak
memahami bagaimana cara menyusun kamus secara seri, secara paralel, sekaligus memodifikasikan dengan sampah yang sampah itu tidak berguna menjadi bentuk barang baru yang lebih berharga. Disitulah kita mendidik keterampilan remaja. Itu kalau kita menemukan botol misalnya. Terus kemarin juga karena COVID ya 19 itu banyak sekali yang mengkonsumsi kelapa, ya. Banyak sekali batok kelapa yang dibuang. Itu terus akhirnya dibawa dek, itu nanti akan menjadi nilai yang luar biasa di sekolah. Nah, dari barang-barang yang tidak terpakai itu, kalau kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan menjadi media pembelajaran yang luar biasa, itu nanti akan menjadikan kelas kita menjadi kelas laboratorium. Seperti itu harapannya. Jadi guru penggerak itu harapannya menggerakkan anak-anak untuk berpikir kreatif tadi, menghasilkan benda-benda dengan cara inovatif. Inovatif itu bukan langsung Bu, berarti anak disuruh berpikir inovatif itu sulit Bu. Kita gunakan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah seperti itu kita gunakan untuk inovasi. Jadi kalau barang sudah ada ya jangan dibuat lagi seperti itu. Barangnya sama buat dengan yang lain, tapi konsepnya sama. Tapi kita mengubahnya ke yang lain. Itu akan menjadi produk yang luar biasa di SD. Kalau di SD-nya sudah seperti itu, apalagi nanti di SMP-nya dengan guru penggerak yang ada di sana. Kalau SMP sudah ada kemajuan lagi, apalagi di SMA-nya atau SMK-nya, nanti akan mencetak dari SD ke SMK itu anak-anak kuliah itu sudah mahir, sudah pintar membuat hal sesuatu. Mereka kreatif, mereka cerdas dengan karakter yang luar biasa juga. Ini harapannya seperti itu. Jadi sosialisasi pagi ini yaitu modul 1 itu dengan memaksimalkan tadi ya, menyampaikan pengindasan visi nyata filosofi pendidikan Dirgantara dan berpikir positif pada anak. Itu yang saya sampaikan. Dari sini materi sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bertanya, monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Islanti dari SD Negeri Sawolu. Ingin bertanya Mbak Dian tentang contoh kebiasaan seperti keyakinan kelas, keyakinan di kelas. Kalau bisa diberi contoh untuk yang di kelasnya Mbak Dian itu 5 itu apa saja? Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti siapa tahu nanti bisa menjadi acuan untuk terutama di saya dan di yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 3 Terowongan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami bentuk kemarin. Itu konsepnya adalah bagaimana menciptakan kelas itu nyaman dan aman sehingga anak itu senang dan betah untuk belajar. Yang pertama, saya mengangkat nilai universalnya adalah saya tawarkan dulu ke anak-anak. Anak-anak, kita akan menciptakan kelas ini dengan nyaman dan aman sesuai keinginan anak-anak bagaimana. Anak-anak, terus kita memberikan nilai-nilai universal dulu. Kita tawarkan dulu, ditulis dulu. 1, ketuhanan. 2, itu keamanan jelas. Anak-anak pasti ingin aman. 3, kebersihan. Menginginkan kelas yang bersih pasti. Terus 4, ketertiban. Terus 5, kesopanan. Dari ketuhanan itu terus kita kembangkan Bapak Ibu. Nomor 1, kami guru dan siswa kelas 6 yang rajin berdoa dan mengucapkan hamdalah. Artinya apa? Bersyukur. Kita berdoa dan bersyukur itu harus ditanamkan kepada anak sejak awal. Dari dia masuk mau memulai pelajaran, proses dan pulang. Terus yang kedua, keamanan. Kami guru dan siswa kelas 6 yang saling menyayangi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang kebersihan. Kami guru dan siswa kelas 6 yang menjaga kebersihan. Tidak dispesifikkan ke kelas karena menjaga kebersihan berarti kalau dia baru masuk
ke lingkungan sekolah melihat plastik dan sampah berserakan, otomatis langsung mengambil karena dia punya keyakinan itu. Ya. Yang berikutnya adalah ketertiban. Kami guru dan siswa kelas 6 tertib waktu. Tertib waktu itu banyak sekali. Waktu mengerjakan tugas, waktu datang ke sekolah, seperti itu. Nanti anak-anak itu menjabarkan sendiri nanti di kelompoknya. Nah itu saya ambil secara keseluruhan hanya 5. Terus yang terakhir, kesopanan. Kami guru dan siswa kelas 6 menjaga kesopanan sehingga mereka tidak akan berani untuk bicara kotor di depan bapak ibu guru atau di depan teman-teman. Karena keyakinan itu. Jadi keyakinan itu kalau sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya akan menjadi peraturan. Ini yang penerapan DP saya. Untuk yang ada pertanyaan lain, kalau tidak ada, ini saya akhiri. Terima kasih. Demikian sosialisasi dari saya. Ada salah kata dan ucap saya mohon maaf ya, karena saya adalah manusia biasa dan segala nilai positif ini bukan dari saya sendiri, tapi ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mungkin memberikan kewajiban kepada saya untuk menularkan kepada rekan-rekan semua. Jadi salam hebat, salam semangat, kita maju bersama, tidak ada persaingan. Jadi di sini kita bersama-sama tujuannya adalah mencerdaskan anak-anak dan juga membentuk karakter anak. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fariah Iswari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah acara sosialisasi pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.